Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Disimak baik-baik ya bapak-bapak, ibu-ibu, agar dapat doorprize. Dan mungkin karena materi yang akan saya sampaikan bagi sebagian kalangan materi yang agak berat. Di dalam beberapa kajian sebelumnya sudah sering kita bahas bahwa ilmu pengetahuan yang hari ini diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan itu tidak bebas nilai. Di sana terkandung nilai-nilai dari peradaban yang mengusungnya, yang membuatnya. Ada nilai kafir, ada nilai syirik, ada nilai Islam. Maka dari itu ketika kita belajar ilmu pengetahuan, terlebih menerapkannya dalam Al-Quran, ini harus hati-hati, harus kritis. Tidak bisa kita mengatakan ini ilmiah, ilmiah itu pasti benar. Kenyataannya yang ilmiah itu banyak yang sesat. Jadi kita jangan terjebak dengan asumsi ini ilmiah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ya, masalahnya ilmu pengetahuan itu ada yang kafir. Jadi kalau kita meyakininya berarti sama dengan kafir gitu. Masa ada ilmu pengetahuan yang kafir? Ada. Tapi tentu kafirnya kafir amali ya, tidak sampai kafir i'tiqadi. Kalau dia meninggal masih tetap bisa disolatkan. Cuma secara amal dia sudah kufur. Ini semua berawal dari bencana sekularisme. Itu sudah disuarakan oleh para ilmuwan muslim sejak tahun 70-an sebelum saya lahir. Bapak-bapak juga sebagian ada yang belum lahir. Tahun 70-an eranya Pak Nasir ya dan kawan-kawan dan kolega-koleganya. Eranya Al-Atas, kemudian Syekh Supordowi dan banyak. Sekularisme itu begini Pak Bu, membedakan wilayah agama dan dunia dengan ilmu. Ini disebut ilmiah, standarnya bukan agama. Standarnya adalah pendekatan keilmuan dunia. Akibatnya Al-Quran tidak dianggap ilmiah. Yang disebut ilmiah itu yang logis, yang empiris. Logis teh kahartiku akal, empiris itu terindra, panca indra. Saya kasih contoh sederhana. Kalau saya katakan teh manis rasanya manis, siapapun akan setuju. Mau orang Hindu, mau orang Buddha, mau orang Amerika, Afrika, tinyo teh manis, asaan, asin, amis, amis. Maka fakta bahwa teh itu manis itu ilmiah, karena semua orang mengakuinya.
dan standar pengakuan yang sama itu adalah logis empiris. Kalau kita melihat pesawat terbang di atas, lalu saya katakan pesawat itu lebih gede dibanding bus, meskipun kelihatannya bus lebih gede, pesawat kecil. Faktanya kan pesawat memang lebih gede, nggak ada yang lebih kecil dari bus kan. Cuma sedang di atas, jadi terlihat lebih kecil. Ini ilmiah, karena semua orang akan menyetujuinya. Logis, empiris, memang pesawat lebih gede dibanding bus. Tapi kalau saya katakan bahwa Al-Quran adalah wahyu, ilmiah henteu. Cek orang Islam wahyu, cek orang Kristen tidak. Kata orang Barat, kata orang Hindu, kata orang Buddha tidak. Jadi menilai Al-Quran itu wahyu itu tidak ilmiah. Kitu tah standar ilmiahnya. Jadi standar ilmu itu kalau di Islam kan yang dianugerahkan oleh Allah, baik itu pengetahuan yang dianugerahkan ke akal, ke hati, atau ilmu itu yang diturunkan Allah melalui wahyu. Quran itu ilmu. Kalau menurut selain Islam, Barat lah sebut begitu, Barat, Cina sama aja. Selain Islam, yang disebut ilmiah itu ilmu itu yang terbukti diakui kebenarannya oleh semua. Standarnya harus logis dan empiris. Maka di sini Al-Quran yang kita muliakan menjadi rendah kadarnya karena tidak ilmiah. Dan kemudian pendekatan ilmiah itu dipakai dalam memahami wahyu. Akibatnya hari ini jangan heran, di satu sisi dia ngaji Qur'annya bagus, bahkan jeung sholawatannya jeung wah ritual-ritualnya, tapi di sisi lain dia sekular. Ongko ieu teh sebut misalnya contohnya menteri agama, yang menteri nang mengurus agama, tapi kok pemikirannya sekuler. Ongko ieu teh kiai, Megawati wae nolak Israel, ari kiai ngadukung Israel. Megawati wae nu tara ngaji, nyecek manehna kan? Ya, ibu-ibu cenah ngararaji wae, jadi budak stunting gitu. Berarti Megawati tara ngaji kan? Megawati saja nutara ngaji, Ganjar Pranowo saja nutara ngaji, Wayan Koster saja nu orang Hindu nolak Israel. Ari ieu kiai satuju Israel. Ongko kiai tapi sekuler. Pan dia baca Quran, dia sok khotib Jumat, piraku tara khotib Jumat, tarawehna full nya 30 hiji malah. Aya tarawehna 2. Sampai begitu, wah sok sholawatan, marhabaan. Di satu sisi dia memuliakan Al-Quran, di sisi lain merendahkan Al-Quran. Nah, diantaranya itu karena memahami wahyu dengan pendekatan ilmiah. Begini Pak, kata orang-orang itu, Quran, wahyu Allah itu harus diyakini. Sakralitasnya, sakralnya, mulianya, yakin. Maka kemudian dijadikan ibadah dalam membacanya, menerjemahkannya, mengamalkannya. Tapi faktanya Quran itu kan bahasa Arab. Nah, di sini bermain teori bahasa.
Yang namanya bahasa itu adalah budaya. Ya Pak ya Bu, bahasa itu apa? Budaya. Budaya itu berarti hasil kreasi manusia. Contoh lah sederhana. Saya sering contohkan. Dulu ada lagu tidit-tidit pagerku berbunyi. Budak ayeuna mungkin moal nyieun lagu kitu. Moal aya pagerna ge eueuh. Atau dulu ada lagu Bang SMS siapa ini Bang, cing budak ayeuna apa mau SMS. Nanti ganti Bang chat siapa ini Bang gitu. Bahasa itu ada seiring perkembangan budaya. Kenapa di sini bahasa Sunda, kenapa di sana bahasa Jawa, di sana bahasa Padang Melayu, ada Melayu Malaysia, ada Melayu Ambon, ada Melayu Kalimantan, Melayu tapi beda-beda, Melayu Riau. Itu karena perkembangan budaya manusia. Quran berbahasa Arab. Quran nama wahyu nama ti Allah. Tapi bahasa itu pasti produk budaya. Budayanya budaya Arab. Ketika Quran faktanya bahasa Arab, maka dia harus didekati dengan ilmu bahasa. Jangan pakai tafsir. Ini ilmiah. Kalau ini bahasa Arab berarti didekati dengan ilmu budaya, ilmu bahasa. Saya kebetulan S1-nya jurusan budaya, jurusan sastra. Jadi tahu yang namanya ilmu bahasa, ilmu budaya, istilahnya kan humaniora. Rumpun ilmunya beda. Ada sains, ya sains IPA, ada sosial, ada humaniora. Fakultas sastra nama fakultas humaniora. Dulu mah SS sarjana sastra nama SHUM sarjana humaniora. Maka kalau Quran berbahasa Arab dia harus didekati dengan pendekatan ilmu bahasa. Yang namanya bahasa itu budaya. Budaya itu terikat waktu, terikat ruang. Maka memahami Al-Quran secara bahasa harus dikaitkan dengan budaya. Kenapa ada syariat poligami? Karena budaya Arab A, B, C, D. Budaya patriarki. Buktinya warisan perempuan setengah dari laki-laki. Patriarki itu mengunggulkan laki-laki. Di kita juga begitu. Oh bapak-bapak dulu guru dosen saya profesor di UPI, profesornya di UPI tapi ngajar dulu di Ibnu Khaldun. Saya bisa kuliah sampai doktor di Amerika gara-gara bapak saya patriarki. Kakak saya semuanya perempuan. Lalu kata bapak saya, yang perempuan gak usah kuliah, nanti juga jadi ibu rumah tangga. Udah cenadananya dikumpulkan nih buat si adek gitu. Jadi wetan bungsu mah lalaki mah di sakolakeun serius nepikeun ke Amerika. S3 di Amerika. Dan rata-rata begitu kan. Lah cenah lah budak awewe mah paling jadi guru nya, jadi ibu rumah tangga tong luhur-luhur teh kuliahna. Itu kan budaya patriarki, budaya mengunggulkan laki-laki. Di kita yang jadi kepala rumah tangga laki-laki, menjadi ketua RT laki-laki, ketua RW laki-laki, sampai presiden kudu lelaki, menteri-menteri lelaki, anggota dewan mayoritas lelaki. Itu namanya budaya patriarki. Makanya bahasa yang keluarnya pun bahasa yang patriarkis, mengunggulkan laki-laki. Hari ini zamannya gender equality, kesetaraan gender. Maka ayat-ayat yang patriarkis itu harus ditafsirkan ulang. Kenapa ditafsirkan ulang? Karena secara ilmiah gitunya, ya doktrinannya. Secara ilmiah ini
terbukti sesuai dengan budaya Arab yang patriarkis. Hari ini di Saudi Arabia perempuan boleh nyupiran, boleh. Tadi tiung oge, mana? Paboge, Halloween oge, mana? Di Saudi Arabia hari muludan teu meunang gitu cek orang anu teh. Ai muludan teu meunang di Saudi Arabia teh Halloween meunang. Engke kalem teh daguan, moal lila muludan ge bakal meunang. Ini kecenderungan untuk itu ada karena Saudi Arabia berkacanya ke Dubai, ya, ke Qatar. Mereka dilirik oleh Barat, investasi Barat banyak masuk ke sana karena menerapkan standar budaya yang sama seperti Barat. Saudi Arabia pun ingin seperti itu. Konsekuensinya Al-Qur'annya kudu dipangkas. Dipangkasnya dengan pendekatan ilmiah. Itu bahaya pendekatan ilmiah pada Al-Qur'an. Makanya tidak heran di satu sisi mereka ngaji Al-Qur'an, bahkan mungkin tafsirna jago, ya. Kemudian wah sok diwiridkeun, dinadomkeun, dicampur dengan sholawatan. Tapi di sisi lain mereka kemudian bertingkah seolah-olah tidak mengimani Al-Quran karena mereka sudah membedakan dua ranah Al-Quran, ranah teologis istilahnya dan ranah sosiologis atau saintifis. Ranah teologis itu ranah akidah. Quran itu wahyu Allah berbahasa Arab, sudah itu mah jangan diganggu gugat. Quran itu kitab suci, baca. Makanya orang-orang liberal juga ngajina maralus. Mereka juga muntaraweh, mengimaman bagus, ya. Tapi di sisi lain dengan pendekatan ilmiah itu mereka meyakini bahwa Quran juga harus didekati secara sosiologis, secara linguistik, pakai ilmu-ilmu kekinian, terutama yang paling banyak itu disoroti dari aspek bahasa. Maka dari itu Nasr Hamid Abu Zaid jadi Al-Azhar, profesor bahasa Arab Al-Azhar, Keblinger tuh. Dia menulis buku yang intinya Al-Quran Muntaj Thaqafi. Quran itu produk budaya, itu disidang ku Syekh Al-Azhar. Benar berani mengatakan begini, disuruh tobat nggak mau. Maka hukumannya satu, dia diberhentikan dari jabatan profesor Al-Azharnya. Yang kedua, dia diharuskan fasakh dari istrinya, dipisah. Istrinya juga dosen, jadi suami istrinya dibatalkan karena secara akidah ini mah sudah nulis bukunya, sudah disidang, istilahnya sudah ditabayun. Kalau sudah ditabayun memvonis kafir itu boleh. Kalau belum tabayun nggak boleh. Kudu ditanya heula bisi teu apal, ya. Tapi ini sudah disidang, sudah adu argumentasi, dia kekeh dengan pendapatnya bahwa Al-Quran itu produk budaya, berarti buatan Nabi Muhammad, buatan para sahabat. Di mana alasan ilmiahna? Alasan ilmiahna cenakan Quran itu wahyu. Wahyu itu kan kata Nabi terdengar seperti gemerincing lonceng. Tuluy nah tina kerening jadi kul huwallahu ahad. Nah gitu. Nah jadi alhamdulillahirabbil alamin. Berarti di sini Nabi membuat wahyu itu inspirasi ke Nabi, lalu Nabi membahasakan dengan bahasa Nabi. Dan karena Nabi manusia biasa, penduduk Arab, maka otomatis bahasa yang keluar dari Nabi itu sesuai dengan
penduduk Arab dengan budaya Arab. Maka dari itu Al-Quran harus didekati dari pendekatan ilmu budaya, ilmu sosiologi. Maka tentu ya pendapat-pendapat seperti itu jelas kelirunya. Kelirunya bagaimana? Karena kalau kita baca Al-Quran, ayat-ayat Quran jelas menyebutkan Quran itu wahyu sampai bahasanya. Ya Pak Bu ya, Quran itu wahyu sampai bahasanya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sungguh Quran itu turun langsung dari Rabbul Alamin. Nazala bihir ruhul amin, diturunkan oleh Ruh Al-Amin, Jibril. Al-Amin itu yang amanah. Ala qalbika litakuna minal mudirin, langsung kepada hati kamu agar kamu menjadi pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi lamun kita baca qul huwallahu ahad, eta teh lain menang nyieun nabi ti Allah na kitu. Dalamunnya menangnya nabi mah lain kul atuh kul tu meureun. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dia bermuka masam dan berpaling karena datang kepada dia orang yang buta. Siapa dia di sana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini buatan Nabi, padahal ngeritik Nabi. Itu bahasa dari Allah. Jadi bahasa Arab itu dari Allah. Allah itu bebas kategorisasi. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Allah bukan Arab, bukan Indonesia. Maka bahasa Al-Quran itu tidak tunduk budaya. Bahasa Al-Quran itu tidak bias gender. Adil. Kan cenah tadi gemerincing lonceng, iya. Tapi bukan berarti suara gemerincingnya seperti mah saking beratnya mendengarnya. Nya siga bapak we narima telepon kekeresekan, lain artina nu dilu kayak gitu ngan kadengnya naon ngeresek, asli nama tidak begitu. Tapi kan ketika terhenti wahyu itu, kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Ketika selesai turun wahyu, dijamin Nabi hafal jam'ahu wa qur'anah, dan dijamin Nabi bisa membacanya persis seperti diturunkan. Kalau memang Quran itu buatan Nabi, atuh Nabi teh kudu bisa maca heula nya, kudu bisa nulis. Faktanya Nabi ummi. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Surat Al-Ankabut. Kamu tidak pernah bisa menulis tulisan sebelumnya, juga tidak bisa membaca sebelumnya. Kalau Quran buatan saya kaharti meureun abdi teh maca heula, rujukan-rujukan banyak. Lalu saya simpulkan tulis. Nabi enggak bisa baca, Nabi enggak bisa nulis. Kalau Quran buatan saya rada kaharti karena saya masantren, kuliah ya. Ai Nabi boro-boro masantren, TKG henteu. Diajar ka sana Nabi. Tidak ada riwayat berpendidikan, tapi bukan berarti tidak berilmu. Bukan berarti Nabi tidak berpendidikan. Berpendidikan maksud saya tidak berpendidikan formal. Memang di bangsa Arab zaman itu nggak ada kegiatan pendidikan kayak kita di majelis taklim, nggak ada.
Nu ayana perang, nya berburu, kawin eta. Standar kemuliaan itu banyak istri, banyak anak. Matak diubah oleh Al-Qur'an, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Standar kemuliaan itu dibaca dan ditulis. Makanya Al-Qur'anul Karim. Karim itu dulu di Arab nu loba pamajikanna, nu loba anakna, nu loba hartana itu karim. Tapi hari ini juga masih begitu ya. Anak-anak muda sok ditanya cita-citana jadi naon? Jadi pembelajar atau yang juga Rafael Talun. Hari ini anak muda kalau ditanya pengennya apa? Flexing. Jadi Instagram. Nah, istilahnya. Jadi artis-artis Instagram yang jadi ya begitulah. Katingali di medsos. Itu budaya jahiliyah itu. Dari dulu yang namanya kemuliaan itu diubah oleh Nabi jadi banyak baca, banyak menulis. Dan Nabi tidak bisa, itu mujizat saja untuk membuktikan bahwa Quran bukan buatan Nabi SAW. Dan kalau memang Quran ini buatan manusia, tadi diantaranya saya bacakan tuh surat Hud awal juz 12. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau memang Quran ini buatan manusia, kan gitu kan tuduhan dalam dunia akademik itu, ini Quran bahasa Arab. Kalau bahasa Arab berarti buatan manusia gitu. Apakah mereka menilai bahwa Quran ini buatan manusia? Kalau begitu silakan buat tandingannya. Gak usah banyak-banyak 10 surat. Bahkan kalau di Al-Baqarah fa'tu bisuratim mimithli, tekulu 10 surat sasurat. Bikin Quran satu surat yang sama dengan Quran. In kuntum shadiqin wad'u man istata'tum min ajak kabeh. Ajak semua profesor bahasa Arab sealam dunia. Ajak kiai-kiai bahasa Arab senanyieun Quran berbahasa Arab sama dengan Quran yang diajarkan Nabi Muhammad. Kalau memang Quran ini buatan manusia, tunduk pada budaya, sok bikin. Itu yang disidangkan oleh para Grand Sheikh ya, Al-Azhar kepada Nasr Hamid Abu Zaid. Soat kan dia profesor bahasa Arab, jian tong ngarusak Quran aya gitu. Kan yang terjadi sekarang Quran aya dirusak dengan pendekatan budaya, pendekatan sosial. Al-Quran sederhana, kalau memang ini buatan budaya, sok atuh bikin. Jangan rusak nu aya nyieun sorangan. Tantangan itu bahkan kita tantang juga kan hermeneutika. Hermeneutika itu yang punya penafsiran begitu. Sok atuh nyieun tafsir hermeneutika 30 juz cing kumaha ngamalkeun Quran dina alam sekuler teh gitu. Acan aya jeung ulah aya we. Kenapa? Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu. Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Karena Quran bukan buatan manusia. Kalau di ayat yang tadi, fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah. Kalau mereka tidak bisa memenuhinya, terbuktilah bahwa ini diturunkan dengan ilmu Allah. Wa alla ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Tidak ada Tuhan selain Dia, kamu mau Islam atau tidak? Ini sekali lagi menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati ya dengan pendekatan ilmiah atau ilmu-ilmu yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Tidak semuanya bebas nilai. Ada nilai-nilai kufurnya, ada nilai-nilai sekulernya yang kalau kemudian kita terapkan pada Al-Quran jadinya mikirna sekuler. Maka dari itu
Yang selamat kita mendekati Al-Quran itu jangan pakai ilmu-ilmu ilmiah yang datang dari barat, yang datang dari ya sosiologi, humaniora, yang buatan-buatan manusia barat. Ilmu untuk mendekati Al-Quran sudah ada, ulumul Quran, ilmu tafsir, etama nilai-nilai yang dikandungnya sudah sesuai dengan pemahaman bahwa Quran itu wahyu Allah, yang ada sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina. Jadi nu tadi sekuler mah sami'na nya cenah yakin teh wahyu Allah, tapi ya yang sekuler itu sami'na, dibaca Al-Quran ayat MTQ kan mengenai MTQ itu kan mararanehna musabaqah tilawatil Quran, musabaqah ibjil Quran, musabaqah syarhil Quran, musabaqah kitabatil Quran. Itu ada 12 lomba terkait Al-Quran, didanaan tuh kan negara. Di satu sisi Quran teh dipuja-puja sami'na, tapi di sisi lain wa asoina, Israel wae yang diterima. Kenapa? Karena tadi membedakan pendekatan Quran antara pendekatan ilmiah Islam dengan ilmiah Barat. Ini tentu berbahaya. Sekian sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah kewaspadaan kita dan setidaknya memahami begitulah ya kenapa berbahayanya ilmu-ilmu sekuler, sehingga kita jangan terjebak kepada tokoh-tokoh yang berpikir sekuler dengan berlandaskan di ilmiah justru merusak ya. Sebelum pertanyaan dari saya, barangkali ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada berarti dari saya. Tilu aja. Oh ada, mangga silakan. Terima kasih, mohon maaf Bapak. Tadi sudah menjelaskan bahwa supaya kita keliru kalau ternyata turunnya Quran itu didekati dengan teori-teori, apalagi teori-teori Barat, humaniora di dalam agama. Dan itu Ustaz sudah jelaskan bahwa itu salah. Nah, pertanyaan saya sekarang juga ada pendapat-pendapat mendekati bagaimana cara pelaksanaan Islam sendiri dengan pendekatan teori yang katanya juga ilmiah. Contohnya Islam, kita Islam di Indonesia mestinya juga harus disesuaikan dengan budaya Indonesia. Mungkin itulah sehingga timbul Islam Nusantara, contohnya mungkin itu juga. Nah, kalau untuk seperti ini bagaimana? Ya, jadi yang tadi Bapak tanyakan itu pengembangan lebih lanjutnya. Jadi merusak pokoknya di Al-Quran dulu. Ketika Al-Qurannya sudah dirusak seperti tadi dengan pendekatan ilmiah, otomatis nanti kesananya dalam pengamalan Al-Qurannya juga didekati dengan pendekatan budaya, pendekatan sosial. Jadi ya itu satu jalur ya. Cuma fokus saya sementara di kajiannya di Al-Qurannya dulu ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali sekarang tokoh-tokoh populer yang termasuk tadi yang itu saya sampaikan. Ini kan tampilan mereka kan ya. Sementara sekarang banyak anak muda atau kalangan mahasiswa yang sedang mencari jati diri. Positif sih sebetulnya mereka ingin mencari Islam. Nah tapi celakanya justru merasuk mereka ke kampus-kampus. Nah terakhir info dari saya juga malah alma mater Ustaz juga masukkan. Jadi saya bilang apakah ada filternya misalnya harus melalui dekan atau melalui rektorat atau apa untuk bisa memberikan
ilmu atau kajian di Al-Quran yang sana. Ini hanya salah satu contoh, tapi saya yakin di beberapa kampus dan kita mereka jeli untuk melihat peluang. Ini mereka mencari anak-anak yang tidak tahu. Nah, anak-anak ini kan yang anaknya kan jadi ya gampang sekali untuk dirasuki oleh paham-paham yang salah. Kira-kira ini apakah sudah ada kiat-kiat dari ustaz-ustaz yang bisa mengantisipasi? Filternya itu adalah dengan menggerakkan gerakan-gerakan dakwah di dunia mahasiswa, dan itu alhamdulillah sudah banyak. Jadi zaman saya mahasiswa saja kita sudah bisa membedakan mana gerakan mahasiswa anu sekuler, mana yang orientasinya ke dakwah. Kalau sekuler ya orientasinya ke tadi, bagaimana mengilmiahkan Islam dengan ilmu-ilmu sekuler, dan bagaimana satu lagi mendakwahkan Islam, mengajak mahasiswa untuk kembali kepada Islam. Dan ini sudah ada disertasinya ya. Saya bukan menuduh disertasi mau ilmiah di Australia lagi kan, disertasi Yudi Latif itu. Jadi trennya itu Pak, mahasiswa yang sekuler itu kalau bukan dari HMI, dari NU, sanes nuduhnya sanes, ini mau jadi disertasi. Dan mahasiswa yang tidak sekuler itu yang bikin gerakan-gerakan dakwah. Kalau sekarang ada BKLDK atau lembaga dakwah kampus, LDK lembaga dakwah kampus atau badan dakwah kampus dan sebagainya. Kenapa? Karena umumnya yang mahasiswa lembaga dakwah itu mereka umumnya dari latar belakang sekolah umum. Jadi mereka sudah bosan dengan teori-teori barat dan mereka antusias dengan teori-teori para ulama. Siga Felix Yau lah gitunya menurang gitu. Sementara NU nu HMI mah rata-rata basicna pesantren. Mereka bosan dengan teori-teori ulama, antusias dengan teori-teori barat. Itu sampai begitu kesimpulan disertasinya. Maka dari itu adalah gerakannya itu, ini harus kembali ke mahasiswanya lagi. Ya dosen bisa ya bergerak. Dosen bisa bergerak dengan cara bagaimana mendukung, mensupport ya. Saya dan Ustadz Tiar di Persis itu mungkin yang di antara yang paling dekat dengan mahasiswa. Ustadz Tiar itu dulu ngomong ke saya, Rik cenah mendoonang ku mahasiswa wayahna luangkeun waktu ta cenah jaga paadian. Nah janti mahasiswa mah tara aya duitan cenah gitu. Tapi cenah efeknya nanti memang. Saya pernah diundang ke Jogja ke anak-anak dakwah UGM gitunya di UIN Jogja. Memang balik teh boborot gitu. Tapi pesan senior saya Kang Tiar itu, pokoknya jadwal mahasiswa aya bedok yang jadwal pengajian, korban kan jadwal pengajian menikah mahasiswa. Dampaknya nanti ke depannya lebih gede. Nah itulah yang bisa kami lakukan ya. Selain mendorong anak-anak mahasiswa untuk bergerak di gerakan dakwah, jangan di gerakan-gerakan literasi yang literasinya literasi barat. Contoh lah yang sekarang ramai kan Masjid UGM ya, diambil alih kan kubu eta gitu. Tapi kan aktivis-aktivis dulunya nggak kalah tahu. Mereka bikin kajian juga, kajian masjid tapi di luar masjid, dan rame. Ai masjid sepi, ai kajian di luar masjid rame pan parah unik gitu. Jadi yang namanya kegiatan dakwah itu, gerakan dakwah itu yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dipayahan ti dieu bijil ti ditu gitu. Insyaallah ya, dan itu janji dari Allah. Terbukti kan meskipun masif gitu kegiatan ini dari sejak zaman Soeharto ya, seiring dengan kebijakan Orde Baru yang liberalisasi,
Tapi kan umat Islam tidak sampai habis, meskipun secara politik kita merasakan dampaknya, ya. Dan mengarana siklus kan begini. Nah, secara politik kita sedang di sini, insya Allah nanti butuh lahir lagi kadar-kadar seperti Pak Nasir, kieu deui kaluhur deui. Begitu mungkin Pak Haji. Cukup ya. Pertanyaannya yang pertama, apakah benar bahwa ilmu itu bebas nilai? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana pemahaman orang sekuler terhadap wahyu Al-Quran? Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana dampak pemahaman sekuler terhadap Al-Quran? Berat, Pak? Kalau disederhanakan. Yang pertama, apakah benar ilmu itu bebas nilai? Ya. Yang kedua, apakah benar wahyu itu turun ke Nabi hanya inspirasinya, tidak dengan bahasa Arabnya? Yang ketiga, saudara begitu kan, benar atau salah? Ya, sikat, benar salah. Yang ketiga, apakah benar kalau kita mengamalkan Al-Quran yang terkait budaya harus disesuaikan dengan ilmu budaya? Tak gitu. Tiga banyak. Satu, apakah benar bahwa ilmu itu bebas nilai? Yang kedua, apakah benar wahyu yang turun ke Nabi itu hanya inspirasinya saja, tidak dengan bahasanya? Yang ketiga, apakah benar kalau mendekati Al-Quran itu harus dengan pendekatan ilmu budaya? Pak Haji nomor sabaraha? Maaf, sebelum dijawab, ada penjelasan sedikit. Oh, mangga. Pertanyaannya 3, hadiahnya 3. Jadi satu pertanyaan kalau dijawab 1 dapat hadiah 1. Bedanya kalau satu orang jawab 3-3-nya bisa dapat 3. 3 pertanyaan untuk 3 penjawab, ya. Mangga Pak Haji, nu mana Pak Haji? Tadinya saya mau jawab 3-3-nya. Oh, jangan Pak Haji. Tekengeng. Harus banyak berbagi. Salah. Yang mana? Yang kedua salah. Kenapa salah? Karena itu langsung dari Allah dan inspirasinya saja atau dengan bahasa Arabnya? Ya, Dengan bahasa Arabnya. Ya, baik. Pertanyaan kedua sudah. Pertanyaan yang pertama, silakan siapa yang menjawab? Ibu barangkali. Apakah benar ilmu itu semua bebas nilai? Mangga ini. Ya. Ilmu tidak bebas nilai karena dalam ilmu itu biasanya ada nilai kebaikan dan keburukan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah kalau kita mendekati budaya yang ada dalam Al-Quran harus dengan pendekatan ilmu budaya? Mangga? Tidak. Kenapa? Tidak berdasarkan budaya, tapi langsung tujuan dari firman Allah itu sendiri. Iya. Tidak diintervensi oleh budaya. Iya, jadi tidak dengan pendekatan budaya, tapi dengan pendekatan ilmu wahyu ulumul Quran. Alhamdulillah terjawab semuanya. Mudah-mudahan mudah dan dipermudah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pembagian hadiah diserahkan kepada panitia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab 3-3-nya. Tanya Ustaz tadi juga enggak di